يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke Bapak dan Ibu, kita akan memulai ngajinya karena nanti jam 9 dalam harus pamit karena ada dua rumah di JLT jalur lintas timur Lumajang itu diharapkan untuk dikelola jadi rumah Quran kepada Ibu Kasir. Kemudian proses untuk legalisasi wakaf 2000 tanah di kota Probolinggo. Jadi dalam janjian dengan calon muakifnya Dr. Nurul jam 9, kebetulan beliau juga tugas di rumah sakit Taluk. Jadi mohon doanya acara ini lancar. Insyaallah mudah-mudahan apapun dan ngapunten atas liburnya kita setahun kemarin. Kita libur di akhir 2002, kita baru bertemu di awal 2003 ya. Setahunan. Alhamdulillah Pak Jindang ini subhanallah bersama kita yang juga ini sedang kejar-kejarnya untuk mengupayakan pesantren mandiri. Bagaimana usahanya juga berkembang. Saya pribadi juga menuntut diri macam-macam. Pokoknya hari ini berusaha, pilihan ada di depan kita. Mau jadi masuk surga menjadi orang yang kaya dan bersyukur, atau mau masuk surga miskin sabar, sama-sama masuk. Terserah, ada pilihan di depan kita. Dengan kemiskinan kita yang sabar, insya Allah juga cepat. Dengan kaya yang syukur, insya Allah juga cepat. Monggo nggih Bapak dan Ibu. Karena contoh yang masuk surga Abdurrahman bin Auf itu jaminan masuk surga. Tapi juga ada yang lain yang biasa itu juga sama. Ada di depan kita, jalan itu terbentang tergantung selera. Gitu, tergantung selera. Baik, kita akan ngaji karena dimintain temanya itu tema yang tepat. Kita mencoba mendalami dulu ngajinya, karena apapun itu seperti doa kita, apapun itu harus diselesaikan dengan bahagia. Ini prolog nih. Apapun itu harus diselesaikan dengan bahagia. Karena kita hidup ini lahir ya pengen bahagia. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita pulang juga ingin bahagia. Kita di alam barzah juga pengen bahagia. Kita bangun juga pengen bahagia. Dikumpulkan juga dengan bahagia. Dihisab dengan mudah dan bahagia. Kita juga melewati sirat itu dengan bahagia. Iya, ya. Akhirnya kita menutup semuanya dengan kebahagiaan di surga. Kalau sudah di surga tidak ada lagi sedih. Maka bahagia menurut Quran itu sangat sederhana. Satu, diangkatnya semua kesedihan. Oke, satu, diangkat semua kesedihan. Yang kedua, diangkat semua kecemasan. Jadi bahagia itu bukan kok guyu tok ngono mboten. Guyu kadang sedih. Ya kan? Senyumnya tertawa tapi hatinya hancur gitu. Senyum setengah nangis. Maka dari sinilah kita akan berangkat, karena ternyata hutang itu diawali sedih. Diawali sedih.
Makanya saya sampaikan, Waalaikumsalam. Di sini kita merenung dulu. Ayat ini turun di waktu sangat sedih kepada Nabi. Namanya Amul Huzni. Amul Huzni itu memang tahun duka cita. Ditandai satu, pasangannya Rasulullah itu wafat. Yang terbaik namanya Khadijah. Maka Khadijah inilah yang orang terkaya yang pada akhirnya habis hartanya untuk perjuangan, sampai beliau akhirnya menangisi putrinya karena suatu saat untuk yang dimakan aja kurang, sampai Fatimah itu ASINya tidak keluar kecuali berwarna agak merah karena bercampur dengan darah. Karena apa? Kurangnya nutrisi. Yang kedua, orang yang menjadikan pesannya menjadikan Rasulullah itu menangis berulang-ulang. Kenapa? Karena beliau sebelum wafat itu pesan kepada Nabi, kepada kaum muslimin, ya Rasulullah, sudah tidak ada lagi yang aku bisa berikan, habis. Hartanya yang luar biasa banyak itu habis dalam perjuangan. Yang ada hanya tubuh, kata beliau. Maka dikatakan, jika aku wafat nanti, kaum muslimin masih bisa memanfaatkan tubuh ini. Misal dari tulang belulangku ini masih bisa dijadikan, kata beliau, ya, bisa dijadikan disusun untuk menyeberang kaum muslimin ke satu tempat, ambil ya Rasulullah, biar tulang itu bermanfaat. Rasulullah juga terdiam, karena sebelum siapapun ya percaya, dia perempuan pertama yang percaya. Ya. Dan terakhir itu yang membuat Rasulullah menangis, dan kemudian sampai suatu saat Rasulullah marah karena Aisyah sebagai pendatang baru, mohon maaf ya memang begitu ceritanya, itu sempat menyebut nama Khadijah, ya Rasulullah, apakah engkau masih mengingatnya? Maka mohon maaf Rasulullah kemudian menyatakan, ya Aisyah, engkau tidak pantas mengatakan itu. Maka demi Allah, Khadijah itu menempati ruang di hatiku yang tak mungkin digantikan oleh siapapun. Itu jawaban dari Rasulullah SAW. Bahkan terakhir yang membuat Rasulullah menangis adalah saat beliau malu-malu datang kepada putrinya. Dia mengatakan begini, saya baca ulang kisah itu selalu berat gitu rasanya di perasaan. Beliau itu bisik-bisik sama anaknya, putrinya, karena satu-satunya istri yang diberikan keturunan adalah Khadijah. Dia bilang sama Fatimah, nah, kamu bilang sama abahmu, kenapa? Abahmu itu kan ada surban putih yang biasanya dapat wahyu. Terus katanya pesan sama putrinya, aku malu bilang sama abahmu, aku kalau boleh ibu pengen nanti wafat salah satunya minta surban itu. Datanglah Fatimah ini mengatakan kepada ayahnya, "Hei ayah, ibu pengen sorban." "Oh, yang mana? Untuk apa?" "Pengen dijadikan bagian dari kafan." Rasulullah itu duduk dan nangis. Katanya waktu itu ungkapannya agak berat ya. Dia mengatakan begini, "Ya Khadijah, engkau telah memberikan segalanya. Kau telah berikan yang terbaik. Kenapa engkau hanya minta surban?" "Seandainya engkau minta seluruh syafaatku ini ku berikan, maka akan ku berikan." Maka saat Rasulullah ditinggal Khadijah, tidak ada
yang paling berat. Ini alasan pertama kenapa Rasulullah sedih. Jadi wajar kalau kita sedih ditinggal pasangan itu wajar. Yang kedua, paman tercintanya Rasulullah yang membela Rasulullah sampai mohon maaf itu ternyata wafat. Yang menjadikan Rasulullah itu sedih lagi, wafatnya tidak dalam kondisi Islam. Ya, itulah yang menjadikan Rasulullah amat sangat bersedih. Karena apa? Syafaat itu tidak bisa tembus karena keimanan. Itu. Sejak itu pula Rasulullah kemudian tidak punya lagi backup dan tidak punya lagi orang yang bisa menjaga Nabi sampai kejadian dua terjadi. Yang pertama, ada orang kafir, mohon maaf, saat Rasulullah sujud, maka dia ngambil perut yang masih penuh dengan isi kotoran perut kambing itu. Sudah 2-3 hari perut kambing itu diambil kembali dengan baunya dan semuanya, maka ditaruh saat itu di kepala Rasulullah saat sujud. Dan Rasulullah seperti tidak bergeming. Bergemingnya itu Rasulullah saat dia mendengar Fatimah menangis. Karena apa? Fatimah itu tidak tega melihat ayahnya sedang sujud, kemudian di atasnya ada perutnya kambing dengan isinya, itu ditaruh di kepala ayahnya. Kemudian dia ambil, Fatimah menangis sambil mengatakan, "Paman, apa yang kau lakukan? Apa salah abah saya sampai kau melakukan itu?" Rasulullah itu terdengar suara Fatimah karena dia tidak tega karena anak itu baru ditinggal ibu. Lalu Rasulullah mencoba karena tekanan hebat datang ke Taif. Sekitar perjalanan 7 hari ke Taif, Rasulullah datang ke sana. Bahkan mohon maaf, di situ Taif itu selama hidup orangnya sopan-sopan, tidak pernah sama sekali kasar sama orang, apalagi tamu. Rasulullah datang ke sana perjalanan sekitar seminggu, masuk pasar, tidak ada satupun yang menyambut Nabi. Yang kedua, yang menjadi heran adalah kebiasaan berubah ketika ketemu Nabi. Apa yang dilakukan? Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya cerita supaya ayat ini kita bisa tahu situasinya kayak apa. Jadi saat itu di hari ke-10 Rasulullah mulai diikuti 2, 3, 4, 5 sampai 10. Anak-anak mulai mengikuti. Bahkan di puncak hari ke-15 mereka semua berkumpul karena hasutan, dan tidak ada satupun di antara mereka yang kumpul kecuali ngambil batu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diusir dari tengah kota Taif itu menuju pinggiran sambil dicemooh dan dilempar batu. Mohon maaf, yang mengikuti itu dia menutupkan dirinya sama bajunya. Dia mengatakan, "Saya menjadi saksi tidak ada satupun tubuh Rasulullah yang tidak berdarah." Dan dihantamnya itu perjalanan 4-5 kilo. Kalau sini mana ya? Ya. Jadi selama itu dikejar oleh anak-anak, orang tua, dicemooh dan dilempar batu sepanjang 4 kilo. Sampai di batas kota, Rasulullah berhenti sejenak karena udah tidak dikejar. Beliau kemudian duduk di bawah kurma sambil mengatakan, dan doa itu sangat terkenal. Dia mengatakan, "Ya Allah, Engkau tunjukkan betapa tidak berharganya aku di depan manusia. Betapa aku ini tidak ada apa-apanya ya Rasul, ya Allah, kecuali tanpa kekuatan." Lalu Rasulullah bilang begini kepada Allah sambil berdoa. Beliau mengatakan, "Ya Allah, aku ana la ubali." Saya sudah tidak lagi peduli kepada siapa setelah ini Engkau utus aku. Kepada orang baik yang akan menerimaku
atau kepada musuhku yang akan menyakitiku. Beliau mengatakan, ana la ubali illam takun alayya ghadabun. Dia mengatakan, asalkan ya Allah engkau tidak marah kepadaku. Subhanallah. Rasulullah itu, saya tidak lagi peduli apapun yang dilakukan orang, asal engkau tidak marah kepadaku. Sudah. Doa itu didengar oleh, karena ada satu, mohon maaf, itu namanya ada seorang Nasrani, dia mendengar kata itu, lalu dia melihat tanda kenabian itu, langsung pertama dia muslim di situ. Ingat nih, perjuangan Nabi dengan itu, untuk dapat satu orang muslim, hampir dua pekan beliau berdakwah. Mohon maaf, dengan taruhan seperti itu, datangnya pertolongan itu di akhir. Maka kalau kita melakukan apapun, jangan mudah putus asa. Rasulullah sudah ngasih contoh betapa pertolongan di akhir. Disitulah kemudian, di situasi yang kayak begitu itu, dapat satu orang pulang lagi ke Mekah. Dan saat Rasulullah mengangkat dari doa, datang dua malaikat. Satu penjaga gunung Uhud. Dia mengatakan, ya Rasulullah, salam dari Allah, aku penjaga gunung. Allah sudah mendengar doamu. Sekarang terserah padamu. Dia katakan, ya Rasulullah, untuk melumatkan Taif semua, satu kampung ini tidak perlu dua gunung, satu gunung habis. Maka katakanlah, jika engkau hari ini mengatakan ya, maka akan kami angkat gunung itu dan akan kami kubur Taif itu bersama dengan keluarganya. Maka kata Rasulullah, jangan. Inilah yang seharusnya kita mengaca ya. Betapa kepada orang yang kita benci itu harusnya kita melihat yang benci itu awal cinta kepada kita. Apalagi kalau sekedar menawarkan orang menolak. Orang menolak itu awal mau. Enggak, orang menolak itu kan awal perhatian. Asal kita tidak berhenti menawarkan, dia tidak akan menolak. Menolak itu kan hanya hitungan pertama, kedua. Rumit, menolak 30 kali itu rumit. Iya, Bapak dan Ibu, subhanallah, apa yang terjadi? Rasulullah begini, ya malaikat, dia katakan terima kasih atas simpati ini, tapi jangan. Saya melihat dari anak-anak mereka nanti akan banyak yang menyembah Allah dan akan banyak mujahid yang akan di depan membela Allah. Kenapa mereka begitu? Fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu. Jadi Bapak dan Ibu, dan benar begitu dari situ itu terbuka, Fathul Makkah terbuka, anak-anak Taif itu ada di barisan depan, maka sahabat semua tahu itulah barokah dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah sedih seperti itu, dua surat ini muncul. Saya coba telaah kenapa ketika beliau minta tema, saya bilang minta tema itu menyelesaikan persoalan. Syarat selesai persoalan satu, bahagia. Bahagia. Gak bisa persoalan diselesaikan dengan sedih, itu rumit. Maka dimanapun, kapanpun, please be happy. Maka saya bilang, ibu, kita semua boleh melakukan apa saja, boleh berkenalan dengan siapa saja, tapi satu yang tidak boleh lupa, jangan lupa ya. Jenengan boleh berdua atau sendiri atau tidak dengan siapapun, boleh. Tapi yang gak boleh, jangan sampai gak bahagia. Maka syarat utama kita sukses apapun, bahagia. Oke, bentar dulu. Walaupun terima gini harus bahagia. Assalamualaikum. Ini pengajian masih nanti kalau happy.
Ya jam-jam 10-an. Ye. Ye. Maka Bapak dan Ibu, syarat utama bahagia itu ada di belakang dan di depan. Dan dua ayat ini, dua surah ini cukup untuk kita jadikan pedoman supaya kita ini muncul rasa bahagia dan bisa menyelesaikan apapun yang kita miliki. Kenapa saya bilang hutang? Karena ternyata dalam riwayat itu hutang itu munculnya dari rasa sedih. Akarnya hutang itu awalnya kesedihan. Dan sedih itu adalah penghalang pertama bahagia. Karena apa? Ternyata sedih itu bagaikan gelap, bahagia itu bagaikan terang. Dia tidak pernah bertemu di satu waktu. Kayak gini nih terang, pasti nggak gelap. Ibu bisa nggak tertawa sambil bersedih? Coba gimana modelnya? Tidak bisa kan? Ya dicoba. Ekspresinya tidak bisa. Nggak bisa ya, nggak ketemu, rusak ya. Atau senyum sambil menangis. Lucu. Muka ini tidak bisa diekspresikan. Ya. Atau bahagia sambil membayangkan orang yang benci. Gimana? Tersenyum sambil membayangkan orang yang kita benci. Angel ya, Bu. Enggak, yang paling mudah itu membayangkan orang yang kita senangi. Maka senyum itu berjalan dengan kesenangan. Berhayal kan? Iya. Oh, enggak ketemu yang ini. Ya gitu. Iya. Ya. Kebencian itu hanya dengan kesusahan. Mari Ibu. Maka yang pertama turun surah Ad-Duha. Oke, dicatat turun surah Ad-Duha. Yang kedua turun surah Asy-Syarah. Ad-Duha ini teknis kita untuk menghilangkan semua kesedihan. Maka nanti kalau masih sedih, jangan tanya yang lain-lain. Sedih itu yang bikin kita, apalagi belum apa-apa sudah sedih. Mau berangkat sudah sedih. Mau dagang sedih. Mau masak sedih. Iyalah enggak. Iya kalau nasi tuku enggak. Iya kok nasi laku. Sudah ya. Baik. Lihat Ibu surah Ad-Duha juz 30. Bacaannya kita benerin 2-3 ayat, sisanya diteruskan sendiri. Yang penting saya mengingatkan tentang itu. Supaya apa? Kita bisa mentadabburi, dijadikan dasar supaya kita ini bisa keluar dari persoalan apapun. Sudah ketemu? Ya, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama wawanya terbuka. Wa. Ya, jangan wa. Wa jelas. Dha. Ya, dha itu paling rumit sebisanya. Pokoknya bunyi dha. Yang saya ingatkan karena dha ini paling rumit, semampunya dulu, tapi haknya diperjuangkan. Haknya itu bersih. Wadduha, ha itu bersihkan. Karena biasanya kita wadduha, ya kan? Ha ini sering diremehkan sehingga dia tidak pas di situ. Maka rekomendasinya mana yang lebih rumit antara dha dan ha? Dha-nya semampunya. Boys model piye? Pokoknya samampune se. Ya, yang kedua lebih ringan ha. Ha. Wa bu ha. Yang penting ha tempat. Wa bu ha 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 hi ubah wa bu ha ha ya.
Ya. Wadduha, duha, ha, ya. Oke. Walagi masuk ke lam, tak boleh ditahan. Tak boleh. Karena lam tak boleh ditahan. Langsung masuk walla. La ya ini penyakitnya bunyi i-nya kurang jelas, yang banyak kecampur e. Wallai, bukan lain. Udah wadduha, wallain, itu paling banyak itu. Ya, wadduha hanya terbuka, hanya benar-benar terbuka. Wallai, lai bukan lain. Ya, ibu ketemu, kayaknya masih nyari ini juz 30 halaman 597 ibu, atau 596 97 596. Sampun panggil. Alhamdulillah. Enak kalau ketemu alamatnya ini. Ya. Wadduha, wallai, ingat nggih? Wallaili idza, ingat? Li-nya satu jangan ditekan, urusan pendek jangan diperpanjang. Idza, ya, saja. Ida saja. Saya masih ingat santri dari Tegal. Wah, hafalan itu tidak kena di sini nih, Bu. Lah keliru dia balik. Bahkan dia nggak balik Ida saja. Kalau Ida saja kan memang setara dengan saya, karena istri saya Ida. Kalau malam dengan Ida saja gitu. Dia itu bacanya berkali-kali wallaili idza yasa. Iya. Jadi dia itu namanya Arif itu kecil. Sama kan kalau kita keliru dulu itu nyimaknya nggak langsung diberitahu ibu, supaya ingatannya itu benar-benar apa ya, terasa. Kalau langsung diberitahu dia nggak begitu ingat dalam. Makanya kita wadduha wallaili idza yasa, wallaili idza yasa, wallaili idza yasa. Langsung dia gini. Udah keliru ini Ustaz. Keliru. Mane le. Wadduha wallaili idza yasa. Baca itu masih wallaili idza yasa. Baca benar. Ida. Oh iya. Keliru maning nyong. Dari Tegal. Iya, Arif kecil gitu loh. Oh, anaknya serius, setoranku ini gitu. Lah kok baca Ida saja, Ida Yasa. Ida Yasa itu penyanyi le. Ya itu namanya tipuan mata. Makanya butuh guru ngaji, terutama hafalan, karena ada yang kita lihat berkali-kali tidak salah, ternyata salah. Gitu nggih, maka penting. Wallai, saya ingin kasih tahu cara ketukan supaya jatuhnya enggak benar-benar keliru. Karena begini, kepleco itu Bapak dan Ibu, kepleco atau terkilir itu karena salah turun. Kadang gini, orang mocone koyoke bener tapi berhenti. Wallaili idza yasa, ida saja gitu. Jangan ida yasa. Ini beda ini. Ya.
Pertama, berhenti di walaili. Yang paling banyak kasusnya di iyaka. Jadi kan kalau ada ngimami orang-orang tua mesti iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Itu namanya korupsi. Karena K itu satu, tidak boleh berhenti. Itu satu. Karena kalau berhenti mesti ngerime, telat. Yang kedua, tekan tidak boleh, berhenti dan tidak boleh ditekan. Karena berhenti itu biasanya ada tekanan. Contoh, walaili ida, enggak. Begitu satu, lihatnya di lail itu sudah tekanannya di yang dua. Jadi melihatnya begini, walaili ida. Nah, di situ. Walaili ida, ditanya itu. Karena kalau berhenti di walaili itu mesti nggak pas ketukannya. Walaili ida saja, gitu. Kan nanti kalau disanya berhenti ida saja, kan gitu. Sama. Makanya walaili ida saja, gitu. Terus ma-nya di ayun, ma-wad-da, ainnya diperjuangkan. Ma-wad-da, paling enak itu ain itu bayangin orang lapar itu lagi nyentong nasi. Nggak ada nyentong nasi itu pas gini, nggak ada pasti. Nah, apalagi lapar lagi. Nah, gitu. Itu ilustrasinya sudah ketemu. Atau paling tidak enak ya ketika ke belakang. Lagi konsentrasi tingkat tinggi. Tapi yang enak nyentong nasi. Jadi arahnya begini Bu, ain itu. Nah gitu. Jadi kalau hamzah itu cuman begini, a. Tapi kalau ain, nah gitu. A. Ayo coba. 1, 2, 3. Lagi. Mbok piye rasane dhewe-dhewe wis. Pokoknya arahnya gitu, agak terasa. Gitu. A. Lagi. Mawadda'a. Tuh. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, selain di ain, K-nya berhenti biasanya. Saya ingatkan. Jadi gini, hamzahnya ainnya nggak keluar. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Gitu biasanya. Padahal untuk benar sederhana. Kayak ibu ini untuk datang ke rumahnya beliau, dari sana lurus, belok dikit keliru. Loh, iya. Loh, jenengan kan beloknya gak banyak, belok dikit kan gak apa-apa. Loh, keliru orang. Loh, bisa satu angka 12 sama 13, udah keliru orang kok. Maka hati-hati jangan keliru. Mawadda'a. Begitu da'a, lihat K-nya satu, langsung melangkah. Da'aka rabbuka wa rabbuka wa ma. Jadi pokok satu itu tidak boleh ada tekanan, langsung melangkah. Oke? Coba. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, tekanannya kan ketemu kan? Karena tekanan ketemu, hentakannya ketemu, ketukannya ketemu. Makanya wadduha. Lagi. Wadduha. Bersihkan. Duha itu Bu, kayak orang ngepel pengen bersih, tenan pel-pelane agak tinggi. Jadi dorongnya gini. Kayak orang masra zaman dulu.
duha. Nah gitu, ayo dijalanin, jangan wadduha lah. Coba wadduha lagi. Wadduha. Nah, bersih lagi. Wadduha. Sekali lagi. Wadduha. Nah, ini ketukan sudah begitu jenengan dengan wadduha. Kenapa? Karena jenengan sudah diinstal yang benar. Begitu dengar gak benar, jenengan takut nih. Terus walaili. Ingat i-nya dipaskan. Walaili idza saja. Lagi. Yuk. Walaili idza saja. Lagi. Ainnya jangan lupa, ma-nya ditekan. Ya, setelah itu tidak ada tekanan kecuali di. Yang tasdid di ma dan la di belakang. Coba. Mawad da'aka rabbuka wa ma qala. Ayo. Mawad da'aka rabbuka wa ma qala. Ya, mamanya jangan banyak, cukup di ayun saja. Karena terkadang itu jatuh pada kenyamanan. Mawad da'aka rabbuka wa ma qala. Yes. Jangan bermain-main di tempat yang sempit, jatuh. Ya. Ma gitu saja. Karena begini. Matobi itu cuman begini. La begitu saja. La ma ta cuman begitu. Sa ja ka. Nah, begitu. Kalau ya apa namanya? Kalau tanwin tinggal ya an gitu. Tidak an kan gitu. Kalau ma kalau tanwin an cuma begitu. Coba an ja ka kan. Ya. Ya gitu. Jadi cuman begitu. Makanya di sini ma-nya harus diayun. Kita itu terkadang kurang berani ngayun. Nggih. Kadang itu kalau sendiri nanti kalau pulang sudah kalian mana ma wad da'aka rabbuka wa ma qala. Ingat ya, tasdid itu yang bikin kita gagah Quran itu jumawa. Coba enggak ada tasdidnya. Ma wada'aka rabbuka lembek. Ya kan? Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Coba. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Nah, yang keempat tinggal langsung. Walal, penyakitnya lam dari dulu tidak pernah berubah. Le-nya keluar gilenya. Walal alif. Ya, itu namanya tawalud, enggak boleh. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Alhamdulillah. Terus jangan wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Terus alam
dalnya itu qalqalah. Yajid, kaya. Ingat, kanya tidak boleh ditekan. Ya, ditinya yang kan. Alam yajid kaya timam mafa. Kalau sudah nahan, bedanya dengan hukum-hukum tajwid, kalau nahan itu bundaran yati mafa. Yati mafa. Ayo, alam. Alam yajid kayati mau. Wa wajadaka dhallan. Ingat, bonya itu saja sudah ada tasjidnya, kayak waladhdall. Itu yang paling penting karena ada tasjid. Ikut sama. Wa wajadaka dhallan. Lannya itu lafa. Lafa itu sama muter. Nah gitu, ayo. Wa wajadaka dhallan. Terus ingat, lamnya ditahan. Kalau nggak tahan itu masalah nanti. Waktunya ditahan nggak tahan, waktunya harus langsung ditahan. Oh itu masalah itu. Ya. Wa wajadaka ilam fa'au. Ingat, gamenya tidak qalqalah. Jangan sampai ngikuti. Tidak qalqalah. Ya, ya. Wa wajadaka gadok dia benar. Tuh, 2, 3. Wa wajadaka ilam. Terus bukan sin, fa. Faha, haknya bukan faha. Fahadis. Fahadis. Lagi. Mulai dhisik iku ngaji mulai cilik. Fahadis lo kapan bener ya? Fahadis. Zaknya dipakai, haknya dipakai, ya. Amma mati rabbika fahaddits. Ya, iki. Iki wis jam 09.00. Tuh, lagi cepet tebak toriko. Bu, wadduha. Saya ingin sampaikan, Allah bersumpah dengan waktu duha. Yang pertama, waktu ini rawan kita merasa sedih. Karena satu, orang yang kita cintai sudah meninggalkan kita berangkat kerja. Rata-rata kita sendiri. Ya, datang kadang di waktu malam. Kenapa duha dan malam? Karena kadang kesedihan datang pada saat kita sendirian di waktu malam. Karena apa? Siang kadang kita sedih, malam kita tidak bisa istirahat karena masih dalam kesedihan.
Siang ditinggal kerja, ditinggal pergi, cucu pergi, semua pergi. Malam mereka semua tidur angler, tinggal kita sendiri. Maka hati-hati, waktu itu waktu rawan. Makna yang kedua, Tadi Hidayat memberikan sangat pencerahan. Waktu itu saya coba mengikuti. Ternyata duha itu simbol terang. Kayak gini, terang. Bu, terang itu simbol cahaya, cahaya terang. Apa yang terjadi saat kita melakukan apapun dengan terang? Satu, jelas. Yang kedua, mudah, gampang, riang. Maka kalau terang itu hati kita nyaman. Artinya apa? Allah bersumpah dari waktu terang dan semua jenis kenyamanan dan kenikmatan dipasangkan dengan waktu malam. Bukan cuma malam, tapi diikuti petang. Saya ingin tanya, gimana kalau rumah kita tiba-tiba mati lampu? Pertanyaannya, perasaan apa yang muncul pertama? Kaget. Makanya kalau mati pet. Iya. Nek tiba mak gedeg. Iya, lek ceblok mak. Gelodak. Mak kerompiang. Ya. Kenapa? Malam itu satu simbol kegelapan, simbol ketidaknyamanan, simbol kerumitan, simbol keresahan. Kenapa Allah memasangkan dua ayat ini berdekatan? Karena hidup itu pasangan. Pasangannya senang dan susah, gelap dan terang, laki dan perempuan. Maka heran kalau laki ketemu laki, perempuan ketemu perempuan. Ya, tandanya. Iya gitu. Masya Allah. Dan ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka kalau sedikit boleh saya urai, demi waktu duha itu, demi semua kenikmatan yang kalian dapatkan dengan terang itu. Apapun semua kenikmatan, gunung kelihatan, semua kelihatan hanya karena terang. Semuanya dilakukan dengan mudah, tidak perlu senter, tidak perlu lampu. Semuanya nyaman dilakukan, mau berlari, mau berjalan, apa saja nyaman. Melakukan apa saja nyaman. Tapi begitu gelap, rumit, sulit. Yang pertama harus siap, gelap dan terang itu bagian dari paket kehidupan. Sehat dan sakit itu juga paket dari kehidupan. Jangan cuma mau terangnya, nggak mau gelapnya. Jangan cuma mau sehatnya, nggak mau sakitnya. Hanya mau gagaknya, nggak mau Loyonya. Iya, sehat itu bawaannya sakit, ya kan? Kuat itu lemah. Tapi nek loyo apa? Rasanya kadang ngeluh kita ini ya. Ingat kata Allah, apapun yang kalian lakukan. Maka yang pertama, kamu di waktu terang bersyukur, kamu di waktu gelap bersabar. Cuman itu kekuatannya kan. Kalau lagi ada di atas, lagi bagus, bersyukur. Kalau lagi nggak nyaman, bersabar. Cuman itu fiturnya. Maka satu saja yang jangan pernah, kalau kita ingin nggak sedih, sering mohon maaf. Kita itu kalau sedih, kalau lagi turun, lagi apa-apa, mohon maaf. Rata-rata kita sering merasa teralienasi. Teralienasi itu seperti terjorokkan, tertinggalkan. Jenengan tahu nggak, orang sukses itu banyak temannya nggak? Banyak. Yang nggak kenal aja ngaku aku teman. Saya lo akrab sama kunci. Padahal nggak pernah ketemu, ya kan? Iya. Tapi coba kalau ada orang bangkrut, siapa yang ngaku teman? Enggak, amit-amit. Iya pernah, saya dulu sih pernah sekali dua kali, setelah itu enggak. Padahal sering ke rumahnya.
Mohon maaf ya. Ingat, kita yang pertama jadi sedih karena kita merasa ditinggal. Maka yang pertama kata Allah, apapun masalah jenengan, Allah sudah ngasih tahu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Selamanya ma wadda'aka ya Rasulullah, engkau tidak akan pernah ditinggalkan. Siapa? Allah tidak akan meninggalkanmu dan tidak pula benci. Kan kita kalau lagi gagal tuh sering orang merasa benci semua, gak nyapa semua, gak kenal semua. Ingat gitu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Misalnya begini. Misalnya ini diucapkan oleh suami, gimana perasaan ibu? Misalnya sudah, apapun persoalanmu, apapun yang terjadi pada dirimu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Gimana rasanya? Rasanya, rasakan dulu. Kalau suami ngomong gini, kan dia, Mas, aku kan sudah mulai melar. Kan sering kan nanya, ibu-ibu nanya kan biasanya, aku masih cantik enggak? Ngono kan kadang tanya, tuwek ngono. Begitu dia ngomong tuwek ngono mikir nganti barisa ngono. Terus lihat, masa iya saya tua? Ya tua. Kadang mohon maaf, sedih gitu. Tapi coba, ketika suami sakit, ya kan, ketika pasangan kita lagi lemah, jenengan ucapkan apa yang Allah sampaikan kepada Nabi. Kalau perlu tepuk tangannya, kalau perlu genggam tangannya, tatap matanya sambil mengatakan, apapun yang terjadi pada dirimu, demi semua kebaikanmu dan seluruh keburukanmu, apapun yang terjadi, demi Allah aku tidak akan pernah meninggalkan. Amin. Gimana rasanya kalau gitu? Tenang. Hah? Tenang. Tenang dah. Ayo. Itu yang harus ada. Dan yang menyatakan itu Allah. Ayo, ini keluar pertama dari perasaan jatuhnya kita, Bu. Seperti apapun orang menyakiti jenengan, seperti apapun banyaknya duri yang diberikan ke jenengan, gak peduli disakiti berkali-kali, gak peduli. Luka itu luka lagi. Ya, kalau perlu sayat di tempat yang lama. Belum kering luka yang lama, kau sayat luka yang baru di tempat yang sama. Diinjak lagi pisaunya. Katanya Imam S. Arifin itu dulu, kau menari-nari di atas. Seusia saya berarti. Karena kalau campung ya seusianya itu sudah. Iya. Atau benci dianggap sayang. Dianggap lagunya Malaysia itu dulu, padahal itu orang Indonesia. Ya kan? Masih merasa luka yang gitu. Alam kau cipta yang gitu. Terasa kembali, yang berdarah kembali di atas luka yang lama gitu. Masih lah. Oh gitu, nggak di murojaah aja masih lengkap kok. Ya, Bapak dan Ibu, nggak usah peduli. Karena apa? Allah yang mencipta kita, Allah yang akan mengangkat derajat kita, memudahkan itu sudah ngasih tahu kepada kita. Orang boleh ditinggalkan semua, tapi Allah menyatakan kamu tidak ditinggalkan Allah. Dan ketika ditanya Allah di mana, Allah ini dekat. Maka sangatlah sedih bertubi-tubi kalau tidak kenal Allah. Ibu mau kemana? Anak belum tentu, mohon maaf. Ingat selalu sama kita. Karena apa? Dia ada yang diurusi. Dia ngurusi anaknya juga, ngurusi suaminya juga. Mohon maaf. Yang lain-lain belum tentu peduli. Terus siapa yang ingin jadi pegangan kita nih? Allah menyatakan mawaddah. Apapun yang terjadi pada ibu hari ini dengan apapun, Allah tidak akan pernah
meninggalkan. Maka harus dua yang kata Allah, fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Atau wasari'u ila maghfir. Dua yang diminta Allah, bersegera engkau datang kepadaku, atau kalau perlu lari kepadaku. Jangan lari ke tetangga. Repot. Curhat ke teman tentang masalah, padahal temannya juga lagi bermasalah. Akhirnya ngomongnya tentang masalah, ujungnya tambah masalah. Sama-sama bermasalah kok saling curhat, gimana begini? Ono bae bojo watuk tok ono belas. Oleh kakak tok mati mbak. Jadi kok padha karo bojoku. Wes. Romono gak jadi karo sini aku mbak, dhisik kanca SMA aku lho apik. Iya kok. Boleh menikmati pasangan. Ini yang pertama. Bapak dan Ibu, yang pertama harus ayo inut non. Duduk ya. Duduk. Tahu. Pak D-nya mengintervensi kesenangannya. Ya kadang begitulah ya. Dia senang itu tidak butuh banyak syarat. Kita yang melihat senang. Kok bisa nggak sih kita menikmati kesenangan orang? Kadang itu kita senang di atas kesenangan orang. Dia yang senang sampai keringetan, sing delok. Ya. Ya Bu, ini yang pertama, Allah tidak akan meninggalkan kita. Yang kedua, ingat-ingat, demi kebaikan keburukan yang telah aku berikan kepada kalian, ingat pada saat kamu, kenapa didekatkan mawadda'aka setelah wan lailida saja, kok nggak wan lailida saja kemudian batuhan? Karena kita itu kalau dikasih kebaikan itu diem. Nah dikai enak itu meneng, meketek. Gimana Bu ladangannya? Ya gitu itu. Padahal laris. Iya, ya gitu itu. Tapi coba lek rugi. Tembak. Sampai ini kulo. Wah, entek itu. Rugi aku, Pak. Lek rugi cerita, lek untung meneng. Itulah kenapa saja itu ditaruh di belakang. Karena yang sering kita protes itu ketidaknyamanan yang kita dapatkan. Maka saat kita posisi terpuruk, saat kita posisi jatuh, satu yang harus kita ingat, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu membersamai kita. Maka syarat utama dibersamai Allah, innallaha ma'as-shabirin. Atau ayat lain, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisabin. Sesungguhnya aku akan balas orang yang sabar itu dengan rezeki yang tak pernah kenal batas. Maka nih jangan bilang sabar kuwi ono watese. Yo lek sampeane aku gak iso mbak di ngono gak iso aku. Temen yo. Yo yen sampean model koyo ngono aku gak iso. Betul-betul pemain. Iso. Pemain betul. Apa? Orang digitukan yo. Sabar, Mbak. Ning sabar ono watese. Yang ngomong gitu lho, Quran ndak ngomong gitu. Innama yuwaffas sabirun. Allah pasti akan membalas orang-orang yang sabar bi ghairi hisabin, tanpa perhitungan, tanpa kenal batas. Dinikmati kesabarannya karena Allah membersamai. Walaupun dia pergi, dia tetap dibersamai Allah. Terus wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kalau kamu itu yang kedua, walal akhiratu khairul laka minal ula. Maksudnya apa? Akhirat itu nanti kampung akhirat.
Ula itu maksudnya dunia, itu makna yang pertama. Yang kedua, segala sesuatu yang terjadi ini sementara. Iki sementara, gak suwi. Sing sabar sawen toro, gak suwi. Nggak akan pernah lama, nggak ada panas yang seharian penuh, nggak ada 2 hari panas tok, nggak ada. Pasti dimulai dari pagi, puncak panas jenengan harus ingat. Semua sunnatullah tidak akan berubah, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah tidak pernah berubah. Kalau panas sudah sampai puncaknya, setelah itu akan mulai redup dan malam akan datang. Maka ndak usah mencaci panas, didiamkan saja, dia akan dingin. Yang kedua, kalau lagi dingin gelap ndak usah menangis. Karena di puncak rasa dingin dan gelap itu pasti akan tanda fajar akan muncul. Wis gitu itu. Iki mek sementara. Gak suwi. Tunggono rak mati. Salah mati deh. Jarin Gus Pak, tinggal turu, tinggal ngopi. Iya, dilayani gendeng kok dilayani. Ya melu gendeng. Tapi kayak sing ngupah-ngupah karo dongane. Insyaallah. Apa di sini harus diingat? Yang pertama kata Allah, ini sementara. Nanti kamu akan berhasil. Orang itu tahan kalau tahu ini sementara. Yang bikinin kok aku ngene terus, enggak, ini sementara. Bletokan ini Nduk, bletokan jalan ndak enak ini cuma 2 kilo. Setelah itu nanti jalannya aspal. Daripada muter sana, itu memang jalannya agak enak tapi jauh. Lewat sini dikit, ini jalannya pintas, tapi gelap. Saya jujur Bapak dan Ibu, melewati awal disuruh sama beliau bikin pesantren itu gelap Bapak dan Ibu. Berhenti dari bisnis. Nangani omah gak ono wonge, ngapunten gak ono santrine. Berhenti kerja dari gaji 6 juta berhenti. Totok kono gak ono gajine. Iki edan. Sing jongkrokno edan. Woi dijongkroknya saya nggak tahu ternyata beliau ini melihat ini jalan pintas, cuman memang jalannya setapak, nggak ada lampunya. Kalau sana muter, brasak, oh tiba luwih cepet, luwih enak, luwih nyaman. Bener loh adikku, saya pontang-panting dulu kerja itu luar biasa, tapi keberkahan saya dapatkan di situ. Tahu ujungnya sama. Ya saya akhirnya tolak-tolak, sopo sing jongkrok kono. Aku sekali balik Bandung, oh terima kasih. Ujung-ujungnya terima kasih. Ujungnya terima kasih, lo bener. Kayak orang nggak mau nikah, nangis ditinggal nikah. Begitu oleh suami nikah. Oh ya, ngomong gak dise-dise. Tak pikir-pikir kok enak. Nah, itu. Artinya gini loh. Ayo, segala sesuatu itu di perjalanan itu pasti kita ini walal akhirah. Ingat akhir itu. Ingat, makanya jenengan dalam setiap mengarung itu harus punya tujuan akhir. Ngapunten, kalau jenengan lihat tujuan kita mana? Akhirat. Kita kalah di sini tidak apa-apa, asal jangan dia kalah di akhirat. Karena Stephen Covey itu juga kalau manusia efektif salah satu tujuannya adalah dia pasti punya kebiasaan begin from the end. Mulai semuanya dari yang belakang. Mohon maaf Bapak dan Ibu, jenengan itu kalau bangun rumah depan dulu dibangun, buri gak kebangun. Iya. Makanya bangunnya teko nggak apa-apa, rumahnya tumbuh tapi habis ini, habis ini, gak apa-apa. Ambaan dhisik setelah ini ke sini. Ambaan dhisik jujur Bapak dan Ibu. Saya itu kalau lagi nyetir tenanan itu ke Jawa Barat 970 kilo itu sembayang nih, toto. Begitu sampai di hati
mohon maaf tenaganya diberi oleh Allah. Saya terakhir kemarin masih nyetir 18 jam, kadang 23 jam. Tapi mohon maaf Ibu, tapi begitu pulang dari Kecong, gak ono ini nih, mari ngono, mari mangan wareg turu. Tidur 3 kali, gumuk emas turu. Totok balong turu mana? Ya Allah, totok tawang alun turu. Masya Allah, pulang habis jam-jam 9, jam 5 pagi dibel sama istri. Habis sampai mana tadi? Kaget bojo, jam 5 sih kurang tutup. Padahal perjalanan 2 jam. Kenapa Ibu? Karena tadi judulnya aku lek mari mangan. Oh. Ayo coba tetapkan yang jauh itu, cita-cita yang jauh. Ibu apa? Kejar saja. Ibu belajar sama anak-anak. Saya tadi sampaikan sama adik. Anak-anak itu kenapa larinya kenceng? Gak tahu ada apa? Karena dia ngejar layang. Yang ngejar anaknya mesti ngos-ngosan. Anak ngejar layang. Ibu ngejar anak. Gak kena ibu. Capek. Makanya tolong impian-impian itu ditulis. Ya, yang mustahil ditulis nih Bu. Karena apa? Kasih ke Allah. Kalau kita bilang, oh punya rumah, aduh gak mungkin. Iso umroh, gak mungkin. Munggah kaji, gak mungkin. Nek munggah lemari iso. Nek munggah ben ya bendino. Iya kan? Tapi gak iso. Tapi coba rubahlah. Ini dirubah. Saya nggak mungkin. Kalau dirubah, Allah mungkin nggak bantu saya. Mungkin. Haji bulan depan atau umroh satu keluarga, nggak mungkin. Apalagi delok dompet, aduh, wis kano. Apalagi delok ATM, blas kano sisai, wis kano. Tapi kalau mungkin nggak Allah membantu saya umroh bersama keluarga, mungkin? Wis. Akhirat. Nanti. Kalau kita di sana, makanya kalau sudah ngomong di sana, kita itu sopan dan kita semangat. Makanya Bu, lagu-lagu kita itu mesti di sana, tidak menggunakan di sini. Jadi kan lihat, coba kita lihat di sana. Pakai di sini kan kayak enak. Enggak. Coba jenengan lihat juga, Ibu, mohon maaf ini di mana nggih? Di lagu Indonesia Raya. Di sanalah. Ayo, coba di sini apa di sana? Tujuan kita itu di sana. Kita baru nyampe itu ringan. Kok gini ya aku usaha? Iya nah, semua usaha mulainya begini. Tapi kamu lihat hasilnya kayak nanti kita menderitanya di sini, senangnya di sana. Baru wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Maka kelak kalian, kata Allah, akan diberikan di perjalanan ibu itu mengatur, akan diberikan sesuatu yang kamu akan ridho. Bu, nanti hadiah kecilnya akan diberikan di perjalanan. Wes ta'ala, di antara kesulitan itu tiba-tiba ada kemudahan. Di antara mohon kegelapan itu tiba-tiba ada cahaya. Itu janji Allah. Maka Rasulullah setelah itu didapatkan perintah, setelah istrinya wafat, pamannya wafat, apa? Allah berikan dia kesempatan untuk jalan-jalan yang disebut dengan Isra wa Mi'raj. Itu setelah peristiwa Amrul Fitri. Nah, yang bikin sedih lagi, coba diingatkan sama Allah. Coba ini diingat benar ayat ini. Kalau ibu lagi terpuruk, yang pertama, Nabi itu diingatkan tentang masa lalunya. Nabi itu kan yatim, maka disebut abal yatim. Ya, yatim piatu lagi. Ya, ikut sama orang. Allah mengingatkan begini, kalau ya Rasulullah, kalau perlakuan itu membuat kamu sedih, alam yadika yatimah. Bukankah kamu dulu yatim? Ayo ingat kita dulu. Jenengan sekarang begitu tersinggung itu dulu siapa sih? Kok gampang tersinggung gitu loh? Apa pendol korek namanya? Kok gampang terbakar? Kan tidak. Coba, kita ini mohon maaf gak disopot titik ngono. Oh, wis sombong gak nyopot. Memang kita ini siapa?
Kadang nggak semua orang itu kenal kita, biasa saja. Oh, iya orangnya mana nih dia? Enggak lah. Nggak terasa. Dok, koordinasi ya. Ojo dipakai awakmu dhewe kerudung ini. Benar tadi urut dia. Ya, alamnya gitu kayak timang fa'awah. Coba Bu diingat-ingat, kita dulu siapa sih? Sebelum ibu hari ini, sebelum dinikahi sama beliaunya, dhisik sik remaja siapa sih? Untung ono dhek sing gelem. Iya. Iya. Benar. Dan kan beliaunya yang menjadikan status jenengan berubah dari sendiri jadi berdua. Iya kan? Ya, banyak kan yang seneng jenengan, tapi yang mau, yang suka jenengan kan banyak, tapi yang mau jenengan kan cuma dia. Iya Pak. Iya, yang ngejar kita banyak ya Pak. Ya. Tapi kan yang mau cuma beliau. Iya, yang lain itu hoax. Pakai HP cuman. Loh. Bener, apa yang ada? Lebih baik makan singkong kenyataan daripada mimpikan sate dalam impian, dalam bayangan. Apanya? Nah, yang enak sate kenyataan enggak ono. Ampun itu. Mimpi. Ya, kita tidak usah ngimpi, itu yang ada. Nikmati aja. Nikmati. Kalau bahasa Sundanya gampang, dikeraya. Dikeraya we. Nah, dikeraya wajib. Apa ditelateni. Dititili. Kayak makan sop buntut. Sing atos-atos pinggirno, sing cilik-cilik tunggi. Lho gitu pasti ada nikmatnya lho. Oh, tapi nek brakot sak anune yo gak enak klothok. Bukan sopnya yang kena makan, untune cepot. Lah iya. Makanya ngapunten Bu, mohon maaf nikmati yang kecil-kecil itu. Nikmati itu. Yang kedua, wa wajadaka dolan. Ini pernah jadi polemik pengertian ini, terutama oleh dai dari Bandung. Karena dianggap Rasulullah sesat. Rasulullah tidak pernah tersesat. Beliau itu menjadi cuman Rasulullah itu pernah bingung di kota Mekah, nggak bisa pulang ke arah ke rumah. Maka wa wajadaka dolan fahada. Sekarang Ibu yang bikin ngapunten, jenengan gagal karena apa? Karena bingung toh, kurang ilmu toh. Kalau kita kurang ilmu kan gagal. Berarti kegagalan itu ilmu yang harus dibayar, mahar yang harus dibayar. Karena apa? Kita kurang ilmu. Di sini disebutkan, pernah bingung enggak? Pernah. Bu, saya ingin tanya secara jujur, mumpung jenengan pernah bingung enggak ngadepi suami? Bu, kok saya sering nih? Jenengan itu modal apa? Loh, mohon maaf, nek soal SD jangan dijadikan ilmu untuk ngurus suami. Enggak cocok itu. Yang heran itu ilmunya gak tambah, mohon maaf, punya anak pakai ilmu itu lagi. Ya podo karo loro apapun pakai oskadon. Nek pel kita itu kena ini pel kita, kena itu pel kita, semuanya pel kita. Jangan digunakan, ada resepnya sendiri-sendiri. Bu, ibu bingung ngadepi suami itu tandanya kurang ilmu. Bojo liar, bingung ngadepi istrinya ya karena kurang ilmu. Iya. Harusnya kepiting itu dimakan dagingnya, belum dimakan kena copetnya. Ya kan ada orang. Kasih tau makan kepiting. Wong lambene kena copet. Coba Bu, komentar Ibu melihat orang, mohon maaf ya, melihat orang yang makan, mohon maaf ya, yang makan ikan gurami yang digoreng, nggak kena dagingnya, tutup kena durinya. Itu wong pinter apa goblok? Long dagingnya nggak kena, kok kena balungnya nyocok itu loh. Padahal disediakan untuk dinikmati. Iya, ambil yang enak, yang nyaman, yang empuk. Terus wa wajadaka ailan, maka Allah kata, dulu kamu itu tidak punya apa-apa, miskin. Coba ini loh, miskin. Ayo miskin. Ini yang miskin ini. Apa tugasnya Allah? Fa'al. Lalu Allah mengayakan, mencukupkan. Kaya itu gak butuh apa-apa. Nek sing butuh apa-apa, turun soke. Ya betul. Fa'alna. Coba dikayakan, dicukupkan. Kalau
kamu sudah kaya, maka kamu harus berempati. Karena dapat itu senang, tapi memberi lebih senang. Makanya fa'amal yatima fala takhar. Kalau ada anak yatim itu jangan bentak dikei, karena kamu sudah punya. Yang kedua, wa'amas sa'ila fala tanhar. Nek ana minta-minta jangan dihardik. Sik gawe greng-preng. Lo gak soke-soke Biar permisi. Ngono kadang cuman greng gak prei tok. Iku ning arep anakku pisan, prei pisan. Aku gak bayangke golek malaikat Ridwan itu masuk. Masuk apa? Babu sota kok. Prei. Aduh ya Allah. Dan efektif paling akhir kalau ingin keluar dari kesedihan, hilang sedih, separuh kebahagiaan di tangan. Bahagia, keberhasilan itu hanya menunggu waktu. Lunas utang pokoknya seneng, insya Allah cepat lunas. Tapi lek sedih tok cepat mati. Oh iya, utangnya gak lunas, uangnya mati. Ya, terakhir satu saja. Fa'amma bini'mati rabbika. Satu setelah ini Bapak dan Ibu, jaga mulut, jangan lagi ngomong yang gak enak. Wis, lek kepengin enak ojo ngomong gak enak. Sebagaimana lek gak kepengin pecel ojo pesen liyane pecel. Nek jenengan pengen pecel ngomong pecel. Nek kepengin soto ngomong soto. Nek kepengin sop buntut ngomong sop buntut. Ya, nek kepingin kekil, ngomong kekil. Nek kepingin kena selintak sapi, ngomong kena selintak sapi. Loh iya, karena omongan ini pesanan akan diproses oleh malaikat dan Allah akan disajikan setelah pesanan diberikan. Pagi jenengan ngomong apa? Gimana kabarnya Bu? Apa? Gimana bisnisnya? Sip, bagus. Ya akan bagus karena ngomongnya bagus. Gimana Bu mulai kemarin usahanya? Sip, lancar, insya Allah semuanya akan lancar. Jenengan ingat tuh. Tapi aduh, karuan ada dan modal lah, angin. Ya angin ngomong itu. Ingat, kalau sudah terlanjur pesan buruk, segera retur pesanan itu sebelum keluar pesanan. Jenengan kalau ingin dari rawon pingin ke sate, mumpung belum dilayani, ngomong ganti menu. Nek ndak, semua yang dipesen akan datang. Hati-hati, omongan adalah doa, doa adalah permintaan sama seperti pesanan, kita akan dilayani sesuai dengan pesanan. Jangan nyalahkan orang kalau yang kita omongkan terjadi. Yes. Ya apa bojone? Sip. Gimana Bapak? Sip. Oh nah, mati titik gak apa-apa. Yang penting sip. Mati kan saat-saat tertentu saja. Ya, makanya Ibu, nanti saya titip, ini ada Bu Ida, saya kenalkan ke sini. Nanti kalau mau umroh bareng sama beliau. Ya, atau mudah-mudahan lancar semua iso umroh bareng. Enak kayaknya ngaji suatu saat tuh di Madinah ini enak. Asik kayaknya Madi ya. Sekali-kali tadabbur itu di Mekah gitu ya. Asik gitu. Masya Allah, mudah-mudahan rezekinya lancar. Wah, terus karo delok ya Allah. Iya, ngomong bahas tentang masalah cinta pada Allah, keluarga di Jabal Rahmah. Wah, mantap tenan. Nggih, Ibu begitu. Kalau saya sejak awal komit Ibu, karena sejak awal ini Kamsar, dagang pasar, saya tidak mungkin cuma ngomong, saya juga belajar. Saya dengan beliau alhamdulillah banyak dibantu. Saya nanti cuma bikin warung juga, nanti Ibu nanti kunjungi kalau sudah jadi. Ini baru bangun gazebo, bangun apa, nanti
sesekali nanti ngaji di sana berbasis ikan-ikan. Mbok kapan? Isu pokoke ngayawara sih. Critoe sing enak-enak sih. Sing seger-seger sih. Durung apa-apa ya apa. Aduh entek modale. Gak usah cerita masalah entek modal. Allah yang banyak nanti. Saya juga kemarin kolaborasi dengan urusan herbal. Saya kenalkan sama beliau. Saya bilang ini saya dapat herbal, katakanlah untuk linu-linu, untuk apa kalau biasanya itu untuk macam-macam itu saya ngapunten harus obat tertentu saya dikasih kok enak ya saya kenalkan sama beliau itu saja. Pokoknya no linu apa takut beliau ngomong aku. Yang penting Ibu kita semua nanti sinergi apa saja silahkan. Saya ngapunten sangat karena memang ini nanti sudah saya tinggalkan. Yang penting ayo kita bareng-bareng saling menguatkan, saling doa. Ini adik kowe nggo apa nduk, Mas? Nggo apa kamu nduk? Rambak pisang. Oh, rambak pisang karo apa? Wah, rojak jetis. Wah, itu benar dikeluarkan. Pokoknya saling icip, saling bawa, saling kuat, saling gendong ngono. Iya kan? Oh, kita bisa mudah-mudahan ya lancar semua apapun. Saya nanti mohon pamit benar Ibu, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ayo bahagia. Ini baru separuh ya Ibu, supaya kita bisa menyelesaikan persoalan. Karena teknisnya menghadapi itu nanti di Al-Insyirah. Jangan lupa bulan depan datang. Ya. Ngaji dhisik. Untung itu pasti wis, tenang wae. Pokoke gelem mengo untung insyaallah. Ya. Itu nanti di Al-Insyirah, bagaimana melegakan hati, melegakan pikiran, memperbesar omset. Karena kalau wadah dan gudangnya besar, barangnya mesti banyak. Tapi lek wadahe cilik, gak iso, temen ya. Ndak ono ceritane hiu terus kecepit ning got cilik ngono gak ono. Ndak ada, dia harus ada di lautan yang sangat luas, mutiara ada di sana, macam-macamnya ada dia. Ayo wadahnya dibesarkan dulu, hatinya dilapangkan dulu, pikirannya dibesarkan supaya anugerah yang di luar bisa masuk. Itu nanti kita bahas di Al-Insyirah. Wah. Taruh tengah aja sana. Woi, Surabaya maknyus. Ya. Ayo Bu, produk-produknya taruh situ. Terima kasih. Saya langsung bisa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Ustadz itu mohon doa dulu sedikit buat ibu-ibu. Ya Allah, ya Rabb, hari ini Engkau menyaksikan betapa beliau berjuang untuk anak, untuk keluarga, semuanya ya Rabb, semuanya nawaitunya baik, menjadi hamba-hamba yang kokoh, takut meninggalkan generasi yang buruk. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, kami datang kepadamu hanya memohon rahmatmu ya Arhamar Rahimin, memohon cintamu ya Arhamar Rahimin. Maka semua yang hadir ini ya Rabb, satukan dengan cinta dan kasih sayang. Ya Rabb, anggap semua kami yang hadir ini menghamba dan memohon cinta dan kasih. Karena hanya itulah alasanmu mengumpulkan kami kelak di padang mahsyar sebagai orang-orang yang mencintai. Mudah-mudahan kami tetap bisa bersama saling menolong ya Arhamar Rahimin sampai kelak kami bersama-sama ke surga-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, kami menyaksikan kesubuhan hadir bersama kami, ayah-ayah tangguh, ibu-ibu yang tangguh, keluarga yang tangguh, menyongsong rezekimu ya Rabb dengan berbagai usahanya. Ya Rabb, ya Razzaqu ya Wahhab, ya Razzaqu ya Wahhab. Kami memohon janjimu ya Rabb. Engkau yang menyuruh kami berusaha, Engkau yang mencontohkan Nabi kami pun mengusaha ya Arhamar Rahimin. Maka hari ini pun kami belajar usaha. Engkau yang melancarkannya ya Rabb. Engkau yang memberikan rezeki dan barokahnya ya Rabb. Berikan kami rezeki yang halal ya Arhamar Rahimin, rezeki yang barokah ya Arhamar Rahimin, yang menjadikan kami bisa ya Rabb merawat anak-anak kami, menyekolahkan mereka di tempat yang terbaik, memberikan pendidikan yang layak dan seluruhnya ya Rabb.
Rob. Kami di antara seluruh rezeki kami ya Rob, kami ingin membahagiakan para fakir dan miskin ya Arhamar Rahimin. Di antara mereka tanggungan-tanggungan kami ya Arhamar Rahimin. Karenanya ya Razzaku ya Razzaku ya Razzaku ya Wahhab, Engkau yang melancarkan, Engkau yang memudahkan, Engkau yang memberkahi. Hari ini kami mohon keberkahan itu ya Rahman. Mudah-mudahan rezeki kami yang halal ini bukan cukup sekedar untuk konsumsi kami. Kami juga ingin pergi ya Rob, ingin mengajak keluarga kami untuk ziarah Mekah dan Madinah. Kami ingin umroh ya Rob, kami ingin haji ya Rob. Kami juga ingin jalan ke tempat yang terbaik dan mentadaburi alamnya ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana wa iyyahum alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, itu ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini adik, ada produk lain termasuk ini bikinannya sendiri, keluarga muda. Semua saya yakin kita bersama-sama nanti saling menguatkan. Terima kasih, mudah-mudahan tetap semangat, mudah-mudahan satu dengan yang saling menguatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.